Halo anak-anak, hari ini kita masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, di pembelajaran satu ini kalian akan belajar 3 hal. Yang pertama, dongeng pohon apel yang tulus. Yang kedua, pertukaran pada penjumlahan. Dan yang ketiga, lagu cemara. Nah, kalian lihat pada buku tema 2 kalian pada halaman 2 dan halaman 3 terdapat sebuah dongeng pohon apel yang tulus. Ibu akan bacakan dongeng itu sambil kalian mendengarkan apa yang Ibu bacakan. Kalian juga bisa ikut membaca dongeng yang ada di buku kalian. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kau boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sumber www.rumahdongeng.com. Nah, jika kalian mendengarkan dan membaca cerita dongeng pohon apel yang tulus, di sana terdapat tokoh anak laki-laki dan pohon apel. Apakah di kehidupan nyata pohon apel bisa berbicara seperti dongeng yang Ibu bacakan? Tentunya tidak. Karena apa? Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, pohon yang bisa berbicara itu hanya terdapat pada dongeng. Nah, kalian bisa mengamati seorang anak sedang memunguti daun yang kering-kering. Ya, Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, berapa kira-kira semua daun yang diambil Dayu? Ya, kita bisa melakukan dengan operasi hitung penjumlahan. Kita lihat pada kotak pertama ada 35 helai daun kering. Lalu pada kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, jika kalian ingin mengetahui semua
daun kering yang ada pada kotak pertama dan kotak kedua, kalian bisa lakukan dengan operasi hitung penjumlahan. Kita jumlahkan, hasilnya 50. Nah, bagaimana jika posisi atau tempat kotak kedua dan kotak pertama ditukar? Seperti ini. Jadi, kotak kedua ada di posisi kotak pertama tadi. Kotak kedua berisi 15 helai daun kering. Lalu, kotak pertama tadi ada di posisi kotak kedua. Kotak pertama berisi 35 helai daun kering. Jika kalian ingin mengetahui jumlah daun yang ada di kotak pertama dan kotak kedua, kalian bisa melakukan dengan operasi hitung penjumlahan. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Nah, 15 tambah 35 sama dengan 50. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Jadi, 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Karena hasilnya sama, yaitu 50. Nah, kalian pernah bertamasya tidak? Atau sekedar liburan? Ya, Dayu sedang bertamasya bersama keluarganya ke daerah pegunungan. Di sana, Dayu banyak melihat pohon cemara. Pohon cemara, kayunya bisa digunakan untuk membuat perabot rumah, seperti mungkin meja atau hal-hal yang ada di rumah kalian yang terbuat dari kayu. Nah, kita bernyanyi lagu Pohon Cemara yuk. Lagu ini diciptakan oleh Ate Mahmud dengan tempo 3/4. Ibu akan putarkan lagunya, kalian bisa mengikuti lagu yang dinyanyikan. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Sebuah lagu merdu. Nah, kalian sudah mendengarkan penggalan lagu Cemara ciptaan Ate Mahmud. Kalian jika ingin mengulangi lagi lagu Cemara, kalian bisa putar kembali lagu Cemara yang Ibu tampilkan tadi. Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai unsur-unsur lagu. Beberapa unsur lagu. Yang pertama, tempo adalah cepat lambat lagu dinyanyikan. Yang kedua, birama adalah ketukan secara berulang-ulang. Nah, jenis-jenis birama ada 4. Yang pertama, birama 2/4. Artinya, dalam satu birama terdapat 2 ketukan. Di sini sudah Ibu tampilkan contoh birama 2/4. Yang kedua, ada birama 3/4. Artinya, dalam satu birama terdapat 3 ketukan. Nah, di sini Ibu juga sudah tampilkan birama 3/4. Selanjutnya, kita lihat pada birama 4/4. Artinya, dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, di sini juga Ibu sudah tampilkan contoh birama 4/4. Selanjutnya, yang terbaru,
Ada birama 6/8. Artinya dalam satu birama terdapat 6 ketukan. Nah, Ibu juga sudah tampilkan contoh birama 6/8. Nah, garis tegak lurus yang berfungsi sebagai pembatas setiap birama disebut garis birama. Sudah mengerti? Ya, hari ini kita belajarnya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih.